Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Dan kali ini ada beberapa pertanyaan ya mengenai video kita kemarin yang sudah kita lihat bersama tentang sosok Rojo Kolo ya. Termasuk kemarin Mas Indra ini di samping saya juga berada di lokasi tersebut ya. Dan saya akan sedikit tanya-tanya kepada Mas Indra ini ya, beberapa kejadian di waktu itu terutama ya. Karena waktu itu memang sangat seram sekali, sangat mencengkam. Bahkan kalau kita lihat videonya, yang melihat saja itu merasa banyak yang ngeri ya. Banyak seolah-olah wah luar biasa sekali itu sosoknya. Bahkan tokoh-tokoh tua seperti Kiai Badar dan juga Pangeran Sutono di kala itu ada di situ ya, Naga Giri, Naga Giring, Singo Mengkok, beberapa tokoh-tokoh yang sudah kita ketahui bersama ya, yang saya sudah kenalkan di video-video saya. Beliau yang dulu mendampingi beberapa tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh wali lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Beliau juga hadir membantu kami di kala itu, tapi ya memang level-level mereka masih di bawah Rojo Kolo itu. Begitu kuat memang sosok tersebut. Dan kita akan coba tanya ke Mas Indra. Mas Indra, apa yang dirasakan di saat itu ketika saya melakukan pertarungan dengan Rojo Kolo? Sebenarnya Mas ya, yang pertama itu saya nggak menduga akan kedatangan sarang Rojo Kolo itu, sosok Rojo Kolo. Jadi zaman energinya juga nggak terasa. Nggak terasa. Kan pertamanya kan Nyi itu yang masuk, yang dari selatan itu bawa kayak kereta gitu. Itu nampak itu sampai? Pas itu nampak Mas. Nampak ya. Cuman nggak nampak itu yang sosok Rojo Kolonya. Iya, soalnya gini, waktu posisi itu ya, waktu Mas Hasyim mulai tidak sadarkan diri, kami ini sedang syuting ya, syuting Lumpur Lapindo Mas ya. Iya. Syuting Lumpur Lapindo, akhirnya syuting kami percepat ya, karena Mas Hasyim itu dibangunkan tidak bisa. Akhirnya syuting Lumpur Lapindo itu kami percepat, kemudian kami tangani Mas Hasyim. Memang waktu itu tak rasa itu ada keganjalan sehingga perlu dilakukan suatu tindakan seperti itu. Kemudian apalagi yang dirasakan Mas? Yang perpindahan itu kayak cepat gitu Mas perpindahannya. Kayak rollingnya itu cepat, jadi saya nggak menduga, terus sedikit kaget, takut gitu Mas. Kan nggak perpindahan antara yang perempuan dengan sosok buto itu ya. Iya, memang waktu itu saya pribadi juga tidak merasakan atau tidak mendeteksi energi itu ya, energinya Rojo Kolo itu ternyata memang di atas, sosoknya itu di awan ya. Kemudian dia langsung turun, ditangkap sama sosok perempuan itu Mas, terus dimasukkan di mulut itu. Nah, di waktu itu saya pribadi kurang begitu fokus, kurang begitu konsentrasi, sehingga duluan sana untuk memasukkan sosok tersebut. Energinya memang besar, ditahan itu kok tembus, kemudian saya mulai menyadari ketika saya mulai konsen, wah ternyata sosoknya berbeda itu ya. Akhirnya saya lepas, saya membangun komunikasi di waktu itu. Kemudian ketika Rojo Kolonya itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu bagaimana, apa yang dirasakan itu Mas? Saya mewakili teman-teman ya Mas. Iya, yang pertama kali ya. Iya, karena hampir semua ya yang menonton itu, hampir semua itu merasakan sensasinya, merasakan auranya. Walaupun yang nggak seberapa peka itu merasakan yang nggak auranya. peka pun merasakan itu waktu itu. Itu seperti kayak panas gitu awalnya. Panas di tubuh Mas. Panas di tubuh, terus nggak enak di badan, nggak enak. Terus teman-teman itu banyak yang sembunyi Mas, takut gitu Mas. Apalagi yang baru ikut ya. Iya, karena beberapa orang itu ada yang baru ikut waktu kami melakukan syuting itu, dan semuanya mengalami gejala, bahkan hampir semuanya itu mual-mual ya. Hampir semuanya. Bahkan yang sudah keluar muntah-muntah itu ada ya Mas.
Mas Fikron dan Mas Denny itu sudah mual-mual ya karena energinya. Karena kami juga diserang dari pasukan mereka, pasukan Kera dan pasukan Buto. Tapi waktu itu Mas, pasukan Butonya itu dihadang sama Pangeran Sutono itu, kalau yang saya lihat. Kemudian kalau pasukan Keranya itu kan gesit, mereka gesit. Wah, mereka itu yang nyerang nempel tek gitu, nempel di anak-anak itu. Banyak yang mual, banyak yang apa ya, perutnya itu kayak enak gitu ya, enak gitu, nggak enak. Di dada juga nggak enak waktu itu. Sesak, ada yang sesak kan? Ada yang sesak ya. Ada yang sesak. Terus itu Mas, yang saya tanyakan itu sebenarnya levelnya itu seberapa tinggi tingkatannya Mas? Oh, sosok itu ya? Iya. Sebenarnya saya pribadi tidak begitu mengenal sosok itu Mas. Ya, saya baru kali ini mengetahui sosok itu dan berinteraksi dengan sosok tersebut. Dan menurut penuturan beberapa tokoh yang sudah saya gali informasi, sosok tersebut memang sekelas Sang Hyang Mas, karena dia tinggal di kayangan. Ya. Dia itu tinggalnya tidak di hutannya, tapi di kayangan. Dia punya istana kayangan. Kemarin saya sempat melihat istananya kemarin. Saya dibawa oleh sosok tokoh juga lah, tokoh harimau. Saya diajak melihat, oh ini kayangannya di sini. Dan kekuatannya memang cukup tinggi Mas. Bukan cukup lagi, memang tinggi ya. Sekaligus ilmunya, kesaktiannya, tamengnya ini, proteksinya di tubuh ini sangat tebal Mas, sangat tebal. Makanya kemarin itu saya tembus itu beberapa kali, saya coba tembus itu, saya bacakan doa, saya fokus untuk nembus pagarannya itu. Saya terus baca doa itu. Ketika saya kurang tenang, saya diam dulu. Makanya sempat kemarin memang gini Mas Indra, kejadian itu termasuk kondisi di mana saya lengah. Artinya apa? Waktu itu saya juga tidak punya wudhu, wudhu saya batal. Kemudian saya juga belum menyiapkan diri, artinya belum sholat isya, belum membaca mengamalkan doa-doa seperti itu. Artinya waktu itu saya belum bawa perlengkapan lah, belum bawa pedang, belum bawa apa itu, intinya seperti itu Mas. Ya, jadi saya di dalam kondisi itu, kondisi yang 50% kesiapan saya waktu itu. Tapi ketika setelah saya wudhu, pikiran hati saya lebih tenang, kemudian saya hantamkan waktu itu, saya fokus, baru proteksinya itu mulai tembus sampai di akhir itu ya, masih proteksi terakhir itu dia mulai getar itu. Nahan energi saya, dia mulai getar. Nah, di lapisan terakhir itu baru anak-anak saya suruh angkat. Memang saya mengetahui bahwa dia punya ilmu rawa rotek pancasona. Iya. Akhirnya saya suruh angkat ya. Nah, saya mengetahui itu sewaktu saya mencoba nembus itu. Nah, waktu saya membacakan doa, saya kan juga meneliti atau mengamati kekuatannya. Iya. Jadi di waktu pertama saya membacakan doa itu, saya tidak hanya fokus membacakan doa menyerangnya saja, tapi mengamati kekuatannya, Mas. Iya, mengamati kekuatannya. Sehingga saya menemukan titik kelemahan ilmunya. Kemudian endingnya itu kan diangkat, kemudian saya serang perut, saya angkat, saya tarik, baru dia bisa dikeluarkan. Tapi dia sudah terluka parah tuh Mas. Serangan terakhir itu tembus itu ya. Apalagi waktu diangkat itu serangan terakhir itu tembus. Gitu. Ya, kalau sedikit Mas, ini kisi-kisi Mas ya, kisi-kisi. Akankah cerita ini berlanjut itu Mas dengan Rojo Kolo peperangannya? Sedikit kisi-kisi lah. Kemungkinan berlanjut. Sosoknya masih mencari saya. Beberapa kali mengutus mata-mata dan juga mengutus anak buah untuk mencari saya, dan kami insya Allah sudah menyiapkan diri, kami sudah waspada, dan juga saya pribadi sudah berkonsultasi dengan beberapa tokoh-tokoh tua, terutama yang pernah berhadapan dengan sosok tersebut, sehingga beliau menunjukkan beberapa kelemahannya kepada saya. Seperti itu. Kelemahannya ada 3 Mas. Jadi nanti kalau tarung itu kita serang ada 3
ada 3 titik yang Masih harus ada. diserang seperti itu. Mas Indra belum tahu yang terakhir Ya belum tahu. karena ini rahasia yang terakhir ya. Iya. Mas Indra mungkin sudah taunya sudah 2 ya. Yang saya. dua. Tapi yang terakhir ini sangat penting juga ini. Saksikan terus ya Ya, kelanjutan cerita ini. harus itu wajib harus ditonton terus ini di Suryo Jati tentunya. Oke, jadi seperti itu Mas. Gaib-gaib itu tuh ada level-levelnya Mas ya. Iya. Ada yang levelnya tinggi, ada yang levelnya menengah, ada yang levelnya bawah seperti itu. Dan ini sosok ini termasuk salah satu Rojo Buto di Jawa Timur. Ada lagi saudaranya Mas, itu di Jawa Tengah. Informasi yang sudah dapat, yang sudah saya dapat itu berada di Gunung Sumbing. Salah satu rojo di sana ya. Iya, di Jawa Jawa Tengah. Barat dan Jawa 2 provinsi ya Mas. Tengah, 2 provinsi. Jadi lebih luas lagi ya Mm-mm. wilayahnya. Iya, lebih luas lagi dan mungkin juga lebih kuat lagi Mas. Pertanyaannya Mas, akankah sosok itu turun ketika perang? Bisa jadi Mas. Bisa jadi ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Guys. Balen saja. Maka dari itu terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.